Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Dharma Setiawan, SPDI CGP Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan. Baiklah, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Melalui program pendidikan guru penggerak berkaitan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara telah merubah mindset saya terhadap proses belajar mengajar dan peran satuan pendidikan untuk mewujudkan perbaikan pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Seperti dalam hal memberikan pendidikan dan pengajaran yang dapat menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak, pada modul 1.1, saya merasakan pembelajaran sebelumnya saya lakukan lebih berpusat pada guru, atau disebut juga dengan teacher center, sehingga kemampuan murid kurang tereksplor. Seharusnya pembelajaran berpusat pada anak, student center, dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal seperti bergotong royong, sehingga dapat menghidupkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, inovatif, dan berani dalam diri siswa. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan. Pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid. Kedua, mengarahkan siswa agar berpartisipasi aktif saat pembelajaran berlangsung. Ketiga, menerapkan nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong sehingga akan terbentuk murid yang mampu berkolaboratif, aktif, mandiri, dan berani dalam proses pembelajaran. Sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan, seorang pendidik mesti merencanakannya terlebih dulu. Dalam hal ini saya mengawalinya dengan berdiskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Kemudian baru membuat rencana pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan, sebelum proses belajar mengajar dimulai, saya membiasakan murid untuk berdoa terlebih dahulu supaya nilai-nilai religius tetapi dalam diri murid. Pada tahap pelaksanaan, sebelum proses belajar mengajar dimulai, saya membiasakan murid untuk berdoa terlebih dahulu supaya nilai-nilai religius tetapi dalam diri murid. Pada tahap pelaksanaan, sebelum proses belajar mengajar dimulai, saya membiasakan murid untuk berdoa terlebih dahulu supaya nilai-nilai religius tetapi dalam diri murid. Pada tahap pelaksanaan, sebelum proses belajar mengajar dimulai, tahapan berikutnya sebelum pembelajaran dilanjutkan, seorang guru mesti meninjau pembelajaran yang dilaksanakan pada pertemuan sebelumnya. Setelah itu menyampaikan tujuan pembelajaran dan penjelasan materi serta cara langkah-langkah hukum yang akan tahapan berikutnya sebelum pembelajaran dilanjutkan, seorang guru mesti meninjau pembelajaran yang dilaksanakan pada pertemuan sebelumnya. Setelah itu menyampaikan tujuan pembelajaran dan penjelasan materi serta cara langkah-langkah Coba sebutkan semuanya. Apa proses pertamanya? Tahapan berikutnya sebelum pembelajaran dilanjutkan, Bagus, seorang guru mesti meninjau pembelajaran
yang dilaksanakan pada pertemuan sebelumnya. Setelah itu menyampaikan tujuan pembelajaran dan penjelasan materi serta cara atau langkah-langkah praktikum yang akan dilaksanakan. Tahapan berikutnya, sebelum pembelajaran dilanjutkan, seorang guru mesti meninjau pembelajaran yang dilaksanakan pada pertemuan sebelumnya. Setelah itu menyampaikan tujuan pembelajaran dan penjelasan materi serta cara atau langkah-langkah praktik. Pada proses pelaksanaan, guru memberikan penjelasan, arahan, dan bimbingan, lalu membagi siswa dalam beberapa kelompok, sehingga guru lebih mudah dalam mengawasi, membimbing siswa dalam kelompoknya masing-masing, sehingga apa yang menjadi tujuan kelompoknya dapat tercapai. Siang. Di tengah kesibukan proses belajar mengajar, Malam. hendaknya guru dapat memberikan ice breaking Pagi. terhadap murid, sehingga dapat merefresh yang mana tadinya Mana orangnya? murid disibukkan dengan proses belajar mengajar dengan melakukan kegiatan-kegiatan, sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami oleh siswa dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan praktik. Setelah itu, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Setelah siswa mempresentasikan, lalu guru memberikan penguatan terhadap hasil kerja kelompok. Dan pembelajaran diakhiri dengan berdoa, dengan semangat, riang dan gembira. Setelah siswa mempresentasikan, lalu guru memberikan penguatan terhadap refleksi. Tantangan dan solusi. Tantangan yang saya hadapi dalam proses pembelajaran. Pertama, masih ada beberapa orang murid tidak mau bekerja sama dengan temannya. Kedua, masih ada beberapa orang murid malu-malu saat presentasi di depan kelas. Solusi, melakukan bimbingan secara personal. Kedua, melatih mereka untuk berani berbicara di depan kelas dengan membiasakan melakukan kegiatan serupa agar terbiasa dalam presentasi. Dengan contoh, sebelum pembelajaran dimulai, siswa dibiasakan untuk membaca atau berliterasi terlebih dahulu selama 10 menit, lalu guru menanyakan kepada masing-masing siswa tadi tentang apa yang dibacanya dan nilai-nilai apa yang terkandung dalam bacaan yang dibaca oleh siswa tadi. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid. Perkenalkan, nama saya Rino Andri MPD. Saya adalah rekan sejawat Berikutnya, Bapak Dharma Setiawan. testimoni dari tema Menurut sejawat saya, dan murid. Bapak Dharma Setiawan telah melaksanakan proses pembelajaran yang berorientasi pada murid dan menggunakan Berikutnya, pendekatan dan testimoni metode yang tepat dari tema dengan sejawat materi dan yang diajarkan. Pembelajaran yang telah dilaksanakan Pak Dharma Setiawan juga menggunakan multimedia agar Berikutnya, murid melihat testimoni objek yang dari dipelajari tema sejawat dan murid dan juga diajak untuk mencobakan atau mempraktekkan, sehingga apa yang dipelajari oleh murid lebih bermakna Berikutnya, serta melekat di otak testimoni anak. dari tema Dalam sejawat proses dan pembelajaran, murid. Bapak Dharma mendorong murid untuk kolaboratif, mandiri, kreatif, dan inovatif, Berikutnya, sehingga testimoni pelajaran dari yang tema dilaksanakan sejawat efektif dan dan menyenangkan.
Praktik dalam proses pembelajaran yang Bapak Dharma Setiawan lakukan juga memotivasi Berikutnya, saya untuk testimoni dari memperbaiki Thomas Dawat dalam dan pengelolaan murid. kelas, penggunaan pendekatan dan metode pembelajaran, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Berikutnya, Demikian testimoni dari Thomas saya. Dawat dan Saya akhiri. murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania, siswa kelas 4 SD N20 Tanda. Menurut saya, belajar dengan Bapak Dharma Setiawan sangat menyenangkan karena dalam pembelajaran Pak Dharma menjelaskan materi dengan menggunakan gambar dan video dan Bapak Dharma mengajak kami ke lapangan untuk melakukan atau mempraktekkan tentang mencangkok. Sehingga kami siswa kelas 4 tidak hanya memahami tapi dengan bimbingan juga bisa mempraktekkan apa yang kami pelajari, bicara secara gotong royong atau bekerja sama dengan teman sekelompok. Semua kelompok dapat mengerjakan tugas praktik yang diberikan oleh Pak Dharma tepat waktu karena kami melakukan secara bergotong royong sebagaimana kebiasaan di daerah kami. Walaupun berkelompok dengan bimbingan Pak Dharma, masing-masing anggota kelompok memiliki tugas masing-masing, sehingga kami jadi mandiri sesuai tugas yang diberikan. Dalam pelajaran Pak Dharma juga melakukan ice breaking sehingga kami jadi terrefresh dan suasana kelas jadi hidup dalam pembelajaran. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggara. Demikianlah pemaparan saya tentang aksi nyata pada modul 1.1. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.